Halo, kita jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi klasik dan modern. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan terlebih dahulu mengenal kompetensi dasar yang akan kita capai, antara lain menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama mendeskripsikan masalah pokok ekonomi klasik, mengidentifikasi faktor penyebab masalah pokok ekonomi klasik, menganalisis upaya mengatasi masalah pokok ekonomi klasik, mendeskripsi masalah pokok ekonomi modern, mengidentifikasi faktor penyebab masalah pokok ekonomi modern, menganalisis upaya mengatasi masalah pokok ekonomi modern, kemudian menyajikan laporan pengamatan masalah ekonomi, serta cara mengatasinya berdasarkan data kontekstual. Peta konsep pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari masalah pokok ekonomi, antara lain dibagi menjadi masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi yang modern. Masalah pokok ekonomi klasik ada 3 hal, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian masalah pokok ekonomi modern ada what, how, dan for whom. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya kita juga akan membahas tentang sistem ekonomi, kemudian menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tetapi untuk pembelajaran pada hari ini kita hanya membahas, mengkhususkan permasalahan pokok ekonomi, klasik, dan modern saja. Ya, berikut ini adalah tokoh dari ekonomi klasik, yaitu ada Adam Smith. Beliau ini membuat buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Jadi buku karangan Adam Smith yang terkenal ini disingkat ya, terkenalnya adalah The Wealth of Nation begitu. Kemudian tokoh yang lainnya ada John Maynard Keynes. Beliaunya mengarang buku The General Theory of Employment, Interest, and Money. Kemudian, kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi klasik. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu tokoh ekonomi klasik adalah Adam Smith ya, begitu. Nah, ekonomi klasik. Teori ini berdasarkan pemikiran oleh Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Kemudian konsep dasarnya dari permasalahan pokok ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana dengan tujuan yang sederhana juga. Jadi tadi dijelaskan ada produksi, kemudian distribusi dan konsumsi begitu ya. Kemudian tujuan masalah ketiga masalah tersebut adalah untuk mencapai suatu kemakmuran begitu. Jadi kemampuan manusia atau individu untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehingga otomatis kemakmuran itu dapat tercapai. Nah, ini adalah permasalahan ekonomi klasik yang terdiri dari produksi. Nah, produksi ini apa? Produksi, ada yang tahu produksi, pengertian dari produksi?
Produksi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu produk. Kemudian contoh produksi, misalkan ada petani yang menanam padi sampai dengan memanennya. Di situ ada proses pemupukan, pengairan, sehingga bibit padi yang tadinya ditanam kemudian menjadi tumbuh subur dan pada akhirnya menghasilkan suatu produk, yaitu padi atau beras, gitu ya. Nah, kemudian ada proses distribusi atau kegiatan distribusi di sini ya. Distribusi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen. Kalau tadi sudah dicontohkan, produksi itu adalah misalkan petani menghasilkan padi, kemudian distribusinya berarti padi hasil dari para petani tadi didistribusikan kepada penjual berikutnya, begitu ya, sehingga sampai nanti ke tangan konsumen. Kita sebagai konsumen membeli beras, begitu ya. Perantaranya adalah seorang distributor. Kemudian konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, begitu ya. Kalau tadi contohnya kita masih menggunakan contoh padi, berarti kita akan membeli apa? Membeli beras, gitu ya. Kemudian kita akan mengolahnya, kemudian kita nantinya sudah bisa memproses padi tersebut untuk kita konsumsi, begitu ya, dalam bentuk nasi. Kemudian masalah produksi, ya ini adalah penjelasan untuk permasalahan ekonomi klasik yang pertama ya, yaitu tentang produksi. Masalah produksi tentu saja terjadi atau sering terjadi dihadapi oleh produsen ya, sebagai orang yang membuat produk atau barang dan jasa, begitu ya. Sehingga di sini dijelaskan bahwa masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda. Benda itu bisa berarti barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dalam hal ini tuh kita seringkali dihadapkan permasalahan apa ya barang yang akan kita produksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, kemudian apa sih sebetulnya barang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita ketika berperan sebagai seorang produsen seharusnya terlebih dahulu kita melakukan suatu riset pasar sehingga produk yang kita hasilkan nanti benar-benar merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, segitu ya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masalah distribusi, yaitu bagaimana agar benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Penjelasan ini sudah pernah kita pelajari dalam bab sebelumnya ya, tentang saluran distribusi atau mata rantai distribusi. Antara lain ada distribusi secara langsung, yaitu penjualan dari si distributor kepada konsumen akhir, begitu ya, langsung tanpa perantara. Kemudian ada perantara 1, perantara 2, dan seterusnya. Kemudian sistem distribusi klasik, yaitu melalui transaksi yang langsung antara produsen dengan konsumen, atau juga bisa melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Yang berikutnya adalah masalah konsumsi. Apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi itu memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen? Kemudian barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat ya, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen, sehingga nanti
ketika produk yang dihasilkan oleh seorang produsen atau perusahaan itu benar-benar diperlukan oleh masyarakat kita, begitu ya. Jadi setiap perusahaan itu kan pastinya ingin mencari keuntungan, kemudian ingin mengembangkan usahanya. Nah, agar itu semua tercapai, berarti mereka harus pandai-pandai melakukan inovasi produk, harus kreatif, sehingga produk yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian kita sebagai seorang konsumen, ya, yang melakukan suatu kegiatan konsumsi, kita juga harus benar-benar bisa menjadi seorang konsumen yang bijak ya. Artinya apa? Artinya bahwa setiap sumber daya yang kita miliki itu kan bersifat terbatas, tapi kebutuhan kita itu sifatnya tidak terbatas. Oleh karena itu, kita harus bijak, kita harus efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang kita miliki, agar uang atau sumber daya yang kita punya ini kita keluarkan itu sesuai dengan kebutuhan ya, tidak terlalu boros. Kemudian semua barang yang kita beli itu memang yang kita perlukan begitu ya, bukan karena gengsi semata dan motif yang lain. Nah, sampai sini apakah kalian sudah bisa memahami apa saja masalah ekonomi klasik? Sudah bisa ya. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa masalah ekonomi klasik itu terdiri dari 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi modern. Ada yang kenal gambar ini? Ya, beliau adalah J.M. Keynes, salah satu tokoh dari aliran ekonomi yang modern ya. Beliau membuat tulisan The General Theory of Employment, Interest, and Money. Kemudian, yang menjadi pokok permasalahan ekonomi modern terangkum dalam 2 kata kunci, yaitu kelangkaan dan pilihan. Yang pertama menjadi penyebab kedua, sehingga muncul 3 pertanyaan mendasar, yaitu what, how, dan for whom. Walaupun masyarakat menghadapi pertanyaan sama, namun cara mengatasinya berbeda. Maka, perbedaan inilah yang nantinya akan melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Ya. Di sini dijelaskan atau disebutkan bahwa permasalahan ekonomi modern itu ada 2 hal ya. Yang pertama ada kelangkaan. Kelangkaan ini dinamakan juga scarcity. Apa itu kelangkaan? Terjadi atau suatu kondisi yang terjadi karena jumlah kebutuhan dengan jumlah sumber daya itu tidak sama. Artinya terjadi kondisi tidak matching atau tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan sumber daya yang kita miliki, begitu ya. Kemudian karena sumber daya kita yang terbatas, maka kita sebagai seorang konsumen, maka kita harus melakukan suatu pilihan dengan membuat skala prioritas. Dengan membuat skala prioritas itu, kita akan tahu kebutuhan mana yang harus didahulukan, begitu ya. Sehingga sumber daya yang kita keluarkan semuanya bisa mengcover kebutuhan kita sesuai dengan tingkat kepentingannya atau tingkat kebutuhannya. Kemudian, konsep dasar dari permasalahan ekonomi modern terangkum dalam 2 kata kunci tadi ya, kelangkaan dan pilihan. Sehingga muncullah 3 pertanyaan yang mendasar dalam masalah pokok ekonomi yang modern. Yang pertama adalah what, dan yang kedua adalah how, dan ketiga adalah for whom. Ini ya, masalah pokok ekonomi yang modern ada what, adalah barang apa yang akan kita hasilkan sebagai seorang produsen.
Kemudian bagaimana cara memproduksinya, kemudian peralatan apa saja yang kita perlukan untuk memproduksi suatu produk, kemudian untuk siapa barang itu kita produksi atau buat. Nah, yang pertama adalah apa atau what. Ini akan membahas tentang barang dan jasa apa yang harus kita produksi dalam jumlah berapa, juga harus kita tentukan apabila kita berposisi atau berada dalam posisi sebagai seorang produsen ya. Nah, di antara sekian banyak barang dan jasa, manakah yang harus dipilih untuk diproduksi? Pastinya ini memerlukan pertimbangan khusus, kemudian ada riset pasar juga, sehingga apa? Sehingga barang yang kita hasilkan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, sehingga nanti kegiatan produksi kita itu juga akan menghasilkan suatu keuntungan, kemudian kita bisa melebarkan sayap usaha kita ya, semakin berkembang. Kemudian keputusan produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Di sini dijelaskan. Kemudian masalah ekonomi klasik yang kedua adalah bagaimana atau how, yaitu yang dibahas adalah dengan cara bagaimana proses produksi itu akan dilakukan, sumber daya apa saja teknologi barang-barang tersebut dihasilkan, dan seberapa besar skala produksinya, gitu ya. Misalkan kita akan membuat suatu usaha baru ya, kita akan bertindak sebagai seorang produsen. Nah, kita harus ini bisa tahu ataupun jeli dengan kebutuhan konsumen ya. Misalkan kita akan terjun membuat suatu usaha kuliner misalkan. Nah, kita harus memilih nih. Kita mempertimbangkan produk atau selera masyarakat di zaman sekarang itu apa, misalkan rice bowl atau ayam geprek atau makanan yang lain. Nah, kita harus tahu ya kenapa makanan ini yang kita pilih untuk nantinya kita buat usaha. Mengapa demikian? Kira-kira kalau saya membuat rice bowl di zaman sekarang itu untungnya berapa? Kemudian mengapa seperti itu? Latar belakangnya apa? Begitu ya. Kemudian kalau kita memutuskan untuk membuat usaha rice bowl atau nasi dalam kemasan itu ya, nasi instan gitu ya, itu berapa pegawai yang akan kita perlukan untuk bisa mengerjakan itu. Kemudian sumber daya yang diperlukan itu peralatannya, modalnya berapa, itu bagaimana. Kemudian bagaimana cara memproduksinya itu juga harus kita cari dulu ya, kita selesaikan dulu sebelum membuat usaha itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian sebelum tindakan produksi itu dilakukan, tindakan yang terbaik adalah dengan melakukan riset terlebih dahulu, kemudian kita baru membuat perencanaan atau planningnya. Jadi kita bisa dibantu dengan 5 pertanyaan ya, 5W plus 1H. Ada what, kemudian ada where, when, how, kemudian for whom, begitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Sehingga apa? Dengan mengetahui pertanyaan itu, kemudian kita jawab, nanti akan terbantu ya kita sebagai seorang produsen itu barang apa yang akan kita produksi, kemudian mengapa kita memilih produksi itu, kemudian bagaimana caranya, siapa yang akan membeli. Nah, otomatis itu harus kita lakukan dulu dengan dibantu dengan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui produk apa yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat, kemudian tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat itu seberapa terhadap produk kita nantinya ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk siapa barang itu kita akan menjualnya. Jadi produk yang kita tentukan nanti itu target pasarnya siapa, konsumen yang akan membeli siapa, anak kecil, bayi, kemudian orang dewasa, atau semua orang, begitu ya. Yang pertama adalah untuk siapakah barang dan jasa yang dihasilkan itu, kemudian siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa yang sudah kita buat itu, kemudian bagaimana seluruh produk itu didistribusikan kepada anggota masyarakat, dan apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu saja. Nah,
Berikut ini ada beberapa contoh masalah ekonomi modern dalam kehidupan. Ya, di sini saya mempunyai satu contoh. Ilustrasi yang pertama, Bapak Yudo membuat usaha restoran siap saji di dekat kantor pusat kota. Beragam jenis olahan seafood tersedia di restoran ini dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan ilustrasi tersebut, masalah pokok ekonomi apa yang dihadapi Bapak Yudo? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah what. Kemudian ilustrasi contoh yang kedua, sebelum memulai proses produksi barang, seorang pengusaha harus cermat menentukan target pasar yang akan dituju, seperti anak-anak, remaja, ataukah dewasa. Nah, ilustrasi di atas merupakan cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern dari sisi apa? Jadi, kita tahu dulu siapa nih pembelinya, begitu ya. Jadi, adalah forum untuk siapa barang itu diproduksi. Kemudian yang ketiga, PT Indofood sukses makmur TBK memproduksi barang dengan menggunakan peralatan canggih, sehingga dengan demikian produk yang dihasilkan menjadi maksimal jumlahnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, merupakan cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern dari sisi apa? Betul sekali, how, bagaimana barang diproduksi. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.